Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridho-Nya, kita dapat mengikuti kelas filsafat ilmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa, semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaat-Nya di hari akhir kelak. Dan terima kasih kepada Pak Ali Mustafak selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip metodologi René Descartes yang beranggotakan yang pertama, Dinda Ayu Fitriani dengan NIM 206111054 yang akan menjelaskan tentang prinsip René Descartes. Yang kedua, Fauziah Indahdini Rahmawati dengan NIM 206111055 yang akan menjelaskan tentang pengertian metodologi. Yang ketiga, Ayu Yulidar Irmawati dengan NIM 206111056 yang akan menjelaskan tentang René Descartes. Pengertian metodologi. Metodologi merupakan hal yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi bisa diartikan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Metodos berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis, uraian ilmiah. Menurut Anton Becker, pada tahun 1984, metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu. Pengertian metode berbeda dengan metodologi, di mana metode adalah suatu cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis. Metodologi disebut juga sebagai science of method, yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara atau petunjuk yang praktis di dalam penelitian. Sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis sebagai metode. Metodologi dapat pula dikatakan membahas tentang dasar filsafat dari ilmu metode penelitian, karena metodologi belum memiliki langkah praktis. Bagi sebagian besar jenis ilmu metodologi merupakan dasar filsafat ilmu dari suatu metode atau langkah praktis dari suatu penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Yulidar. Kepada Ayu, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih Fauziah untuk waktu yang sudah diberikan. Teman-teman bisa melihat gambar pada slide berikut. Gambar tersebut adalah René Descartes, bapak dari aliran filsafat rasionalisme. Beliau adalah seorang pelopor babak filsafat abad modern. Descartes lahir pada tahun 1596 dan meninggal pada tahun 1650. Lalu apa itu rasionalisme? Rasionalisme merupakan salah satu paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah yang penting dalam memperoleh pengetahuan dan menguji kevalidan pengetahuan. Apabila dalam aliran empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam objek empiris, sedangkan aliran rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau logika. Jadi rasionalisme adalah pandangan bahwa pengetahuan diperoleh
tidak lewat pengalaman, melainkan diturunkan lewat asas-asas a priori. Tidaklah mudah untuk membuat definisi tentang rasionalisme sebagai suatu metode memperoleh pengetahuan, karena aliran ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan bersumber dari akal. Bukan berarti rasionalisme mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman dipandang sebagai perangsang pikiran. Jadi dapat dikatakan bahwa bagi seorang penganut rasionalisme, pengetahuan diperoleh melalui kegiatan akal pikiran atau akal budi. Ketika akal menangkap berbagai hal yang dihadapinya pada masa hidup seseorang mengenai kedudukan ontologis dari suatu yang diketahui, seperti halnya pengalaman, orang mengatakan bahwa apa yang dialami tentu mempunyai hakikat yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang alat indrawi. Begitu pula dengan akal, terdapat ketentuan bahwa apa yang diketahui pasti dalam hal tertentu mempunyai hakikat yang sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh akal. Descartes memiliki metode yang dikenal dengan metode kesangsian dan cogito ergo sum. Dengan metode tersebut, ia memahami sebagai aturan-aturan yang dapat dipakai untuk menemukan fundamentum certum et inconsum veritatis atau kepastian dasariah dan kebenaran yang kokoh. Metode tersebut disebutnya le doute metodique atau metode kesangsian. René Descartes mengusulkan suatu metode umum yang memiliki kebenaran yang pasti. Dalam karyanya termansur Discourse on Method yang berisi a. membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya dimiliki semua orang. B. menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. C. menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. D. menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. E. menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia. F. Dua jenis pengetahuan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Prinsip filsafat René Descartes. Yang pertama yaitu pengetahuan yang pasti. Karya filsafat Descartes dapat dipahami dalam bingkai konteks pemikiran pada masanya, yakni adanya pertentangan antara skolastisisme dengan keilmuan baru Galilean Kopernikan. Atas dasar tersebut, ia dengan misi filsafatnya berusaha mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian, yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman inderawi, fakta umum tentang dunia, dan logika, serta matematika. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya, yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Baginya eksistensi pikiran manusia adalah sesuatu yang absolut dan tidak dapat diragukan. Sebab meskipun pemikirannya tentang sesuatu salah, pikirannya tertipu oleh suatu matriks, ia ragu akan segalanya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pikiran itu sendiri eksis atau ada. Yang kedua yaitu ontologi Tuhan dan benda. Descartes mendasarkan akan adanya Tuhan pada prinsip bahwa sebab harus lebih besar, sempurna, baik dari akibat. Dalam pemikiran Descartes, ia memiliki suatu gagasan tentang Tuhan adalah suatu makhluk yang sempurna dan tak terhingga. Gagasan tersebut tidak mungkin muncul atau disebabkan oleh pengalaman dan pikiran diri sendiri, karena kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak sempurna dan dapat diragukan, sehingga tidak memenuhi prinsip sebab lebih sempurna dari akibat. Setelah membuktikan adanya Tuhan, Descartes membuktikan bahwa benda material itu eksis. Apabila pemahaman benda material eksis hanya merupakan sebuah matriks kompleks yang menipu pikiran manusia.
Itu berarti Tuhan adalah penipu. Dan bagi Descartes, penipu ialah ketidaksempurnaan. Padahal Tuhan ialah makhluk yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan tidak mungkin menipu, sehingga benda material itu pastilah ada. Dan prinsip yang terakhir yaitu metafisika. Bagi René Descartes, realitas terdiri dari 3 hal, yakni benda material yang terbatas, seperti objek-objek fisik, meja, kursi, tubuh manusia, dan sebagainya, serta benda mental non-material yang terbatas, seperti pikiran dan jiwa manusia, serta benda mental yang tak terbatas, dengan kata lain Tuhan. Namun dualismenya ini juga kerap kali menjadi kritikan bagi berbagai filsuf lainnya, seperti Berkeley misalnya. Problem utama dari dualisme tersebut ialah bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi satu sama lainnya. Metodologi matematis Descartes atau matematika umum. Yang pertama yaitu basis pemikiran Descartes. Descartes tidak hanya meyakini bahwa dari sekian banyak ilmu yang ada, matematikalah yang menduduki posisi pertama dari aspek kepastian argumentasi. Bahkan ia juga percaya bahwa pengetahuan matematislah yang bersifat niscaya dan hanya matematikalah yang bisa disebut sebagai pengetahuan. Dan metode penelitian dalam mencari hakikat yang murni tidak sepatutnya menggunakan cara yang lain atau selain matematika yang tingkat kepastian dan keyakinannya lebih rendah dari matematika. Yang kedua yaitu 4 norma yang diusulkan oleh Descartes. Dari dimensi bahwa matematika memiliki mata rantai, kaidah-kaidah, dan pra-asumsi-asumsi, Descartes juga mengkonstruksi kaidah-kaidah baru bagi ilmu logika. Yang pertama yaitu kaidah aksioma, yaitu sesuatu tidak akan diterima sebagai suatu hakikat atau kebenaran jika tidak bersifat aksiomatis dan badihi. Yang kedua yaitu kaidah analisa, yang berarti semestinya setiap persoalan dan problematika agar mendapatkan solusi yang terbaik sedapat mungkin dibagi-bagi ke dalam bagian-bagiannya yang terkecil, dan setiap bagian-bagian itu dikaji dan dianalisa secara terpisah. Kaidah yang ketiga yaitu komposisi. Seharusnya pikiran-pikiran kita diaplikasikan secara sistematis yang dimulai dari yang paling sederhana dan mudah hingga ke tingkat pengetahuan yang paling rumit dan terkomposisi. Kaidah yang keempat yaitu mendata, menginvestigasi, mendalam, dan mengeksplorasi perkara-perkara. Mengeksplorasi perkara-perkara secara mendalam, sempurna, luas, dan menyeluruh. Sekedemikian sehingga kita yakin tidak ada lagi perkara yang terlupakan dan tersisakan. Kaidah ini merupakan hasil dari ketiga kaidah sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan metode Descartes dengan metode Francis Bacon. Matematika dalam pandangan Descartes memiliki kredibilitas khusus. Ia sangat meyakini kebenaran dan kepastian matematika dan menyetujui bahwa tujuan ilmu semestinya untuk pengembangan berbagai bidang pengetahuan dan menerapkannya untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan metodologi yang digunakan oleh Francis Bacon adalah metodologi empiris, observasi, dan eksperimen. Dalam metodologi ini dapat disaksikan unsur empiris dan induksi, dan objek pengetahuan yang diamatinya dengan cara empiris dan pengamatan eksternal secara langsung. Dengan demikian metodologinya berujung dan bermanfaat pada pengembangan ilmu-ilmu natural. Sedangkan Descartes berkeinginan untuk meluaskan metodologi perolehan pengetahuan ke semua bidang pengetahuan. Dalam pandangan Descartes, karena ilmu dan pengetahuan manusia hanya berada dalam koridor akal, maka segala pengetahuan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan pengetahuan yang beragam itu pada akhirnya adalah satu pengetahuan. Dengan demikian, jalan untuk menyingkapnya pun adalah satu, dan itu tidak lain adalah metode matematis. Komparasi kebenaran metodologi matematis Descartes. Secara pasti dan tak tersangkal, terdapat kritikan-kritikan serius dalam metodologi matematis Descartes, yang sebagian diantaranya adalah yang pertama yaitu kepastian, kebenaran, keyakinan 100%, dan kesempurnaan sistem-sistem makna
merupakan konsep-konsep yang dalam berbagai ideologi memiliki kandungan dan pemahaman yang berbeda. Yang kedua yaitu dengan seluruh perbedaan teori yang ada dalam substansi proporsi-proporsi matematis, bahkan dalam asumsi diterimanya klaim-klaim Descartes mengenai kepastian dan kekokohan ilmu-ilmu matematika dan kemungkinan sempurnanya satu atau beberapa sistem makna. Sekali lagi, kesalahan metodologi Descartes bahkan pada masanya untuk kebanyakan sejawatnya merupakan sebuah persoalan yang sangat jelas dan tak tersanggahkan. Yang ketiga yaitu persoalan tidak akan berhenti di sini, karena jika seluruh ilmu dianggap satu karena kesatuannya dalam metodologi yang umum dan universal, konsekuensinya berarti Descartes mengetahui semuanya, itu pun dengan keyakinan yang mutlak. Demikian juga metodologi yang bersumber dari matematika ini harus mengandung sebuah kesimpulan yang memiliki kesesuaian dan kesejajaran dengan kesimpulan matematik. Dan yang keempat yaitu mempertahankan diri dari kritikan-kritikan. Descartes terpaksa menanamkan metodologi penemuannya dengan nama matematika umum, akan tetapi penamaan dan pendefinisian secara sepihak terhadap matematika ini tidak akan menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WhatsApp grup. Dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.